Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Helen Tri Juni Asti yang telah mengajar mata kuliah dasar yang telah memberikan materi mengenai sistem tubuh manusia, sistem pencernaan, dan sistem produksi dan genitalia. Saya akan masuk di materi yaitu apa itu sistem pencernaan atau disebut juga dengan gastrointestinal, yaitu merupakan saluran yang memanjang dari mulut ke anus, bahwa saluran anus ini mempunyai fungsi yaitu mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Sistem pencernaan mempunyai dua, yaitu organ-organ yang utama, organ saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Bahwa organ-organ saluran pencernaan meliputi yaitu mulut, efagus, tenggorokan, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Setelah itu organ yang mencerna pelengkap mempunyai mulut, kantung, empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Mengapa sistem pencernaan itu manusia sangat penting? Karena pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dan minuman untuk tetap sehat berfungsi dengan normal. Bahwa zat gizi konsumsi akan diuraikan menjadi dua zat macam gizi, yaitu zat gizi makro, mikronutrien yang dibutuhkan jumlah sangat banyak, zat gizi mikronutrien yang dibutuhkan jumlah sangat sedikit. Zat gizi makro terdiri dari kelompok karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, protein sebagai pembangunan jaringan tubuh. Zat gizi yang termasuk adalah vitamin, mineral meskipun dibutuhkan dalam sangat kecil. Mikronutrien berperan besar dalam produksi energi, sistem imun, pertumbuhan, keseimbangan cairan, dan urutan pencernaan pada manusia ada 5. Yang pertama, mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, dan usus besar. Di mulut, proses pencernaan dimulai dalam mulut. Tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar dicerna. Di dalam mulut mempunyai organ-organ pelengkap, gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah berfungsi untuk mengerangkam makanan mengisi rasa. Bahwa sistem produksi pria mempunyai organ internal luar dan internal bagian dalam. Yang pertama masuk sistem produksi pria organ bagian internal atau luar, seperti gambar di sebelah kiri saya. Penis, organ vital pria, digunakan hubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar dari dalam penis. Yang kedua, sotrum, kantung kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung pengecil protot ini melindungi testil beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, testil, organ paling penting dari sistem produksi laki-laki yang terletak di dalam sotrum. Testil merupakan kelenjar tanpa sperma dari testosteron yang produksi. Yaitu usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik sekitar usus halus yang berlipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Bawah usus halus mempunyai sekitar 5 atau 6 meter, terdiri 3 bagian, sekum, kolon, dan rektum. Artinya sekum kantung pada bagian awal dan usus besar. Artinya kolon tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Sistem produksi atau genitalia.
Sistem produksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternal. Masing-masing setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Kita mengenal sistem produksi pria dan wanita. Sistem produksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta menghantar sperma untuk membuat sel telur, sedangkan sistem produksi wanita untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi saling melengkapi dalam proses sistem produksi. Bahwa sistem produksi pria mempunyai organ internal, luar, dan eksternal bagian dalam. Yang pertama-tama maksud sistem produksi pria organ bagian internal atau luar, seperti gambar di sebelah kiri saya. Penis organ vital pria digunakan hubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar dari dalam penis. Yang kedua, sotrum, kantong kulit yang mengantung pada pangkal penis. Kantong pengecil protok ini melindungi testil beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, testil organ paling penting dari sistem produksi laki-laki yang terletak di dalam sotrum. Testil merupakan kelenjar tanpa sperma dari testosteron dan produksi. Sistem produksi pria bagian internal atau bagian dalam di gambar sebelah kiri saya mempunyai organ. Yang pertama uretera, yang kedua vas deferens, yang ketiga epididymis, yang keempat vesicular seminalis, yang kelima ductus sejostoris, yang keenam kelenjar prostat, yang ketujuh kelenjar bulboutera. Sedangkan bahwa sistem produksi wanita mempunyai organ-organ internal di bagian luar dan eksternal di bagian dalam. Sistem produksi wanita, organ-organ bagian eksternal di luar di gambar sebelah kiri saya. Yang pertama mons pubis, yang kedua labia mayor, yang ketiga labia minor, yang keempat lubang vagina, yang kelima klitoris, yang keenam lubang utera, yang ketujuh vestibula. Sedangkan sistem produksi wanita bagian dalam mempunyai organ-organ. Di sebelah kiri saya ada gambar. Yang pertama, tubang falopit, organ yang berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Yang kedua, ovarium, kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak ke dua sisi rahim. Yang ketiga, vagina dan cervix, jalur yang menghubungkan cervix mulut rahim bagian luar tubuh. Vagina dikenal sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Yang keempat, yang terakhir yaitu uterus, rahim, organ yang berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang selama kehamilan itu. Saja materi saya yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang saya akan kurang berkenan di video saya, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.